Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Parwoto dari program D3 Akuntansi, program vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Satu semester ke depan, insya Allah kita akan membahas materi atau kita akan kuliah praktik aplikasi pengolah angka secara online. Silahkan simak video-video tutorial dari saya. Insya Allah setiap topik akan ada video pendek sekitar 10-15 menit, mungkin paling lama sekitar 30 menit yang bisa Anda pelajari tentang bagaimana aplikasi pengolah angka dijalankan. Selanjutnya, aplikasi pengolah angka pakai apa Bapak dan bagaimana? Apakah bagaimana kita menggunakan aplikasi tersebut? Oke, aplikasi pengolah angka yang di sini yang dimaksud adalah batasan kita adalah penggunaan fasilitas atau intinya adalah menggunakan Microsoft Excel untuk menyusun laporan keuangan, dan tentunya dengan menggunakan fitur-fitur dan tool-tool yang ada yang dimiliki oleh MS Excel. MS Excel merupakan salah satu aplikasi pengolah angka yang boleh dikatakan memiliki kemampuan yang bagus dalam hal pengolahan angka, dan bisa dilingkan dan digabungkan dengan dikolaborasikan dengan berbagai aplikasi-aplikasi bahasa pemrograman. Excel sudah sangat bagus, tergantung bagaimana dan level kemampuan kita untuk menggunakannya. Pada tahap ini, pada semester ini kita akan belajar basicnya dulu. Bagaimana sih menggunakan MS Excel untuk membuat sebuah aplikasi yang boleh dikatakan semi aplikasi semi otomatis untuk menyusun laporan keuangan, sehingga kita cukup mengentri saja, dan tahapan demi tahapan proses penyusunan laporan keuangan yang sudah kita pelajari pada semester-semester sebelumnya, ada sekitar 11 tahapan ya, sampai dengan laporan keuangan, itu bisa dilalui dengan lebih mudah dan lebih cepat tanpa perlu kita menulis ulang kembali dan tanpa kita secara manual memindah angka. Excel akan membantu kita memindahkan angka-angka tersebut, tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Baik, ada apa saja yang kita akan pelajari? Selama satu semester ke depan, sekitar 14 kali tatap muka, kita akan belajar tentang mengenai topik-topik di dalam proses penyusunan laporan keuangan. Ada sekitar 9 topik, dan 9 topik yang akan kita pelajari tahap demi tahap. Yang pertama yaitu coding, kemudian raca awal dan jurnal umum, kemudian buku besar, penyusunan jurnal penyesuaian. Topik kelima nanti neraca lacur. Topik ke-6 laporan rugi laba. Topik ke-7 laporan laba ditahan. Topik ke-8 neraca. Topik 9 buku pembantu piutang, dan topik 10 nanti kita akhiri dengan evaluasi capaian pembelajaran. Sejauh mana kemampuan kalian belajar atau hasil belajar dari yang diperoleh dari pembelajaran yang kita lakukan. Maaf Pak, topiknya kok kelihatannya seperti di pengantar akuntansi. Ya, kita menggunakan istilah bukunya atau tahapan prosesnya itu untuk menamai topik. Sebenarnya dalam topik ini, masing-masing topik kita mendesain, maksudnya mendesain dan bagaimana mengisinya. Lebih fokus ke situ. Jadi mendesain atau mengkondisikan Microsoft Excel dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada untuk membuat format laporan yang dimaksud tadi. Misalkan topik 3, membuat buku besar, memformat buku besar dengan menggunakan fitur yang ada di Excel, sehingga
data-data akan masuk dengan sendirinya ke buku tersebut ketika kita membuat sudah memformat tahapan sebelumnya, yaitu jurnal umum dan codingnya. Oke, ada sekitar 9 topik, kemudian yang ke-10 evaluasi dan soft skill. Untuk bobot penilaian, untuk timelinenya silahkan disimak ya di tabel ini. Kemudian untuk bobot penilaian, masing-masing tugas akan kita beri 5 poin. Setiap topik ada yang 1 tugas, ada yang beberapa tugas. Timelinenya sudah ada. Kemudian ujian kompetensi atau evaluasi capaian pembelajaran, poin yang ada, poin yang bisa kita berikan adalah 35%. Soft skill nanti 10%. Soft skill itu apa? Soft skill itu adalah kompetensi kepribadian Anda. Mungkin dari sisi kedisiplinan, makanya kita uji nanti. Penugasan menggunakan media online, e-learning, sehingga kedisiplinan kalian sangat teruji. Ketika kalian tidak disiplin, maka tidak akan bisa upload. Kemudian kejujuran, pengerjaan, dan sebagainya. Ada 2 yang kita tekankan, kedisiplinan dan kejujuran. Baik, kita lanjut. Untuk penilaian kita menggunakan standar surat edaran dari rektor atau standar rektor UMY. Kemudian seluruh materi kuliah dan penugasan akan ada di sudah saya sampaikan di e-learning vokasi UMY di link berikut ini yang ada di tampilan. Baik, mungkin itu sebagai pengantar para praktikan. Ada pertanyaan? Oke, kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung kontak saya atau nanti melalui WA group. Dan teknisnya bagaimana untuk absensi dan presensi? Teknisnya dalam presensi, nanti untuk presensi masuk kita akan menggunakan WA group. Di situ akan ada list yang selalu saya sampaikan. Kemudian juga nanti ada upload foto bahwa kalian sedang on saat itu, dan kita akan komunikasi selama 2,5 jam. Selain kalian bisa menyimak materi-materi kuliah yang saya berikan melalui video, nanti video saya kemas per topik, sudah saya sampaikan melalui e-learning. Ketika ada permasalahan dan kebingungan, kita bisa komunikasi langsung saat waktu pembelajaran di 2,5 jam tersebut. Jadi antara jam 14 sampai jam 15.30 kita on saat itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar praktik kuliah praktik aplikasi pengolah angka. Selamat bekerja dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.